Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Xiaomi TV. Inilah suasana pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, yaitu hari pelaksanaan Salat Id Idul Adha di Masjid Al-Muhajirin Desa Ujung Tinggi. Walaupun suasana masih dalam keadaan hujan, tapi masyarakat silih berganti untuk mendatangi Masjid Al-Muhajirin ini. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Wisatawan kita laksanakan kadang ngasih malibu anak-anak kalau bapak mungkin niat salat Idul Adha Taire abitu usali sunat ali Idul Adha rakaat ini makluman billahi ta'ala sehingga rakaat ini makluman billahi ta'ala. Takbir pertama, baca tasbih sebanyak 7 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua, baca 5 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, sampai anak-anak. Salatnya depan. Sebaik-baik salat ibu persilakan, sebaik-baik salat bapak depan. Jadi anak perempuan dan laki-laki di tengah. Misalkan ibu-ibu, anak-anak kecil di depan ya, depan saf. Karena ibu-ibu sebaik-baik safnya paling belakang. Akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faya jama'atul Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Wa'malu salihat
أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم ترحمون. الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat Jama'il Adha rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah, terutama meningkatkan ketakwaan dan menjauhi segala maksiat dan munkarat, mensyukuri atas segala nikmat-nikmat Allah, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia Islam sejak terbenamnya matahari 9 Zulhijjah kemarin dan sampai 3 hari tasyrik berikutnya, teriur Allahu Akbar. Bagi kaum muslimin yang mampu, mereka berkumpul untuk menunaikan fardu haji, beribadah memperambahkan diri pada Allah yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana, di samping untuk menyaksikan kebenaran firman Allah yang tercantum dalam surah Al-Imran ayat 96 sampai 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa ma kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah ialah Baitullah di Makkah Mukarramah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang mensucikannya menjadi amalan ia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan haji ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, dengan karunia Allah, ibu-ibu Aisyah dari Kabupaten Simalung ditakdirkan Allah di desa Ujung Tinggi di Masjid Al-Muhajirin. Masjid merupakan tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi. Siapa yang membangun masjid sekecil apapun, Allah bangunkan istana di surga. Maka dalam Islam diwajibkan kita berkumpul sehari 5 kali, menjadi ukhuwah, saling membangun, berbaris bersaf-saf, bermunajat pada Allah. Maka ingat, kalau ada suara muazzin bila dari masjid musala, ingat itu panggilan Allah. Bagi orang munafik sangat berat menghadiri salat subuh dan isya. Siapa yang masuk masjid dia tamu Allah. Man dakhala masjid wa min duyufillah. Siapa yang masuk masjid adalah dia tamu-tamu Allah. Maka berbahagialah menjadi tamu Allah dalam sehari 5 kali. Puncaknya menjadi tamu Allah di Baitullah Makkah Mukarramah. Hari ini kaum muslimin sedunia bermunajat, menangis untuk di Arafah kemarinnya. Ini semua adalah ladang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat, siapa yang melakukan satu ketaatan pada Allah di Mekah, bandingan ketaatan 100.000 kali di desa kita ini. Berbahagialah kaum muslimin yang menangis sujud di hadapan Allah. Sekali sujud di Masjid Baitul Haram, maka Mukarramah Baitullah, bandingan 100.000 kali sujud di sini. Sekali subhanallah, sekali takbir, sekali baca Quran, maka pasang niat, menabunglah untuk menjadi tamu Allah di Masjid Baitul Haram. Siapa yang kesana pasti lunak hatinya menangis. Alangkah indahnya setelah itu menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah di Madinah, yang mendapat pahala 1000 kali ketaatan pada Allah di desa kita yang mulia ini. Minimal wakafkan diri menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah adalah umrah. Setiap pendaftaran haji berangkat tak berangkat sudah dihitung adalah ibadah kemuliaan. Al-hajju mabrurun laisa jaza.
ila jannah, tidak ada hal yang mabrur kecuali surga. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Mari kita membangun sisa sabur kita ini. Banyak sekali amalan ringan mendapat pahala yang berlipat ganda. Kaum muslimin banyak lalai. Dalam riwayat tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mengalahkan pahala jihad. Salat di malam 1 sampai 10 seperti malam Lailatul Qadar. Makanya sunnahnya sebenarnya tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah kita disunatkan puasa. Pusatnya tanggal 9 Zulhijjah. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatainin madiyatan wal mustaqbilah. Sehari puasa Arafah Allah akan menggugurkan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Alangkah ruginya Bapak Ibu kemarin tak puasa menikmati pahala yang berlipat ganda ini. Karena dijebak oleh setan. Puasa Ramadan sanggup 29 atau 30 hari. Kenapa tidak sanggup dengan 1 hari? Sehari kerja bonus 2 tahun. Allahu Akbar. Maka kaum muslim bahagia, puncak yang membuat kita mengantar ke surga adalah amalan wajib dan sunnah. Teristimewa tidak boleh ditawar-tawar. Dalam sehari kita wajib berwudu 5 kali. Siapa yang sudah setelah berwudu baca doa wudu, Allah bukakan baginya 8 pintu surga. Hanya mengatakan, mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Allah buka 8 pintu surga dari mana dia suka masuk. Begitu dia berwudu, Allah gugurkan dosa-dosanya dari seluruh badannya mendapat ujung kukunya. Ringan berbuat, tapi banyak yang dihalangi Allah tidak kuat berwudu dalam sehari 5 kali. Kemudian kita wajib baca Fatihah sehari 17 kali. Bagaimana orang yang tidak baca Fatihah 17 kali? Diminta oleh Allah SWT wajib, kecuali salat. Kemudian kita tidak kalah wajib rukuk pada Allah 17 kali. Dan juga tidak boleh ditawar-tawar, wajib kita sujud pada Allah, sujud wajib 34 kali. Tidak ada yang bisa melaksanakan ini kecuali yang dilembutkan Allah hatinya. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali yang ditundukkan hatinya oleh Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Orang yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah segala-galanya, tidak mau salat, hakikatnya sedang menyembah syaitan. Maka syariat haji mengagungkan, mentauhidkan Allah. Bagaimana mulianya yang wafat ketika sujud di Mekah Mukarramah. Allah sedang dia melakukan sujud bandingkan 100.000 sujud di tanah air. Kemudian mari kita kejar pintu surga terdekat, birrul walidain. Ringan berbuat baik kepada orang tua. Ingat Al-Qais Al-An, seorang pemuda yang mengurus ibu kandungnya, dimandikan, disisir rambutnya laki, Bu. Disuapin ibunya. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, Wais Al-Qarni tidak dikenal di langit dengan media sekarang, tapi semua langit mengenal Al-Qais karena birrul walidain. Berhati-hatilah ada orang tua dibuat jadi kemar. Ada yang mengeluh sama Ustaz. Ustaz, anakku semenjak menikah 1% pun tidak pernah diberikan uang padaku. Padahal kalau saya diberikan 5.000 saya cium uang. Tidak mau bayar, bisa bayar. Bagaimana tuh? Melahirkan sampai kuliah, cucu titipkan lagi. Berhentilah menyakiti orang tua dengan memarahi cucu di depannya. Berhentilah menyakiti orang tua dengan riba di depannya. Anak dan mantu. Berhenti dia sendiri. Merantau bertahun-tahun, tidak mau telepon orang tua.
istri, orang tua ustaz ya. Muhammad. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal hisab. Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuqna min thamarati man amana minhum billahi wal akhir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin imama. Allahumma ighfir lana dhunubana kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, puji. Allahumma ansurna ikhwanana mujahidin Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin Gaza. Allahumma ansurna di Irak. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan rumah kami ya Allah. Berikan hidayah pada kami dan ulama kami, pemimpin kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana setelah menunaikan salat Id Idul Adha di Desa Ujung Tinggi atau di Masjid Al-Muhajirin Desa Ujung Tinggi. Inilah sanak saudaraku dimanapun berada. Jika ada salah di dalam video kami ini, agar kiranya kami dapat diberi maaf. Inilah sahabat Xiaomi TV dimanapun berada. Setelah menunaikan salat Id di Desa Ujung Tinggi di Masjid Al-Muhajirin, masyarakat khususnya di Desa Ujung Tinggi saling maaf-memaafkan. Dan kami pun di dalam mengambil sebuah video mungkin ada kesalahan, agar kiranya selama ini mohon dapat dimaafkan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.